Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meki Mandome dengan NIM 23024-167 dari kelas 6T6. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan analisis 10 diagram UML pada pengembangan proyek rekayasa perangkat lunak dengan studi kasus online tower computing system atau yang dikenal dengan OTPS. Di sini saya menggunakan dua jurnal untuk melengkapi 10 diagram yang ada di studi kasus tersebut. Kita masuk dalam pendahuluan. UML merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk memvisualisasikan, merancang, serta mendokumentasikan sistem yang akan dikembangkan. UML membantu pengembang memahami kebutuhan dan struktur sistem sebelum proses implementasi dilakukan, sehingga dapat mengurangi kesalahan selama proses pengembangan. UML memiliki berbagai jenis diagram yang dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu diagram struktural dan diagram perilaku. Diagram struktural digunakan untuk menggambarkan struktur atau komponen sistem, sedangkan diagram perilaku digunakan untuk menjelaskan alur proses, interaksi, dan perilaku sistem secara keseluruhan. Pada tugas ini digunakan 10 jenis diagram UML untuk memberikan gambaran sistem secara lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami sehingga membantu proses perancangan dan pengembangan sistem secara menyeluruh. Selanjutnya untuk 10 diagram yang digunakan meliputi use case diagram, class diagram, object diagram, sekuensi diagram, communication diagram, activity diagram, collaboration diagram, state chart diagram, komponen diagram, dan development diagram. Masuk dalam pengertian diagram. Yang pertama di sini ada use case diagram. Use case diagram adalah diagram UML yang menggambarkan interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi yang dapat dilakukan pengguna terhadap sistem. Komponen utama use case diagram terdiri dari aktor, yaitu pengguna sistem seperti admin, user, dan state engineering. Use case yaitu fitur sistem seperti login, plot tower, cara tower, dan hitung jarak tower. Relationship yaitu hubungan antara aktor dan use case seperti association. Untuk cara kerja use case diagram adalah aktor berinteraksi dengan sistem, kemudian aktor menjalankan fungsi, dan sistem memproses permintaan tersebut. Contoh pada OTPS, state engineer dapat login, menambah tower, mencari tower, dan menghitung jarak tower. Fungsi use case diagram adalah pertama, menentukan kebutuhan sistem, menunjukkan fitur sistem, menjelaskan interaksi pengguna dengan sistem, mempermudah komunikasi antara developer dan stakeholder. Tujuan dari use case diagram untuk memahami fungsi utama sistem. Yang kedua ada object diagram. Object diagram menggambarkan instance dari kelas pada waktu tertentu. Untuk komponen, objek, atribut, value, dan relationship. Contoh, user 1 itu sama dengan admin, tower 1 itu sama dengan Jakarta. Fungsi objek diagram adalah menunjukkan contoh nyata sistem, memvalidasi kelas diagram, menjelaskan data nyata sistem, dan membantu memahami struktur objek. Untuk tujuannya sendiri adalah memahami objek sistem secara nyata. Yang ketiga ada kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram UML yang menggambarkan struktur kelas dalam sistem. Diagram ini menunjukkan atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Kelas diagram terdiri dari 3 bagian utama, yaitu nama kelas, atribut, dan metode. Contohnya, kelas user memiliki atribut ID, username, dan password, serta metode login dan logout. Hubungan antara kelas meliputi association, interchange, aggregation, dan composition. Contoh pada OTPS terdapat kelas user, tower,
map, dan database. Cara kerja diagram ini adalah sistem dibagi menjadi beberapa kelas, kemudian kelas saling berhubungan untuk membentuk sistem. Untuk fungsi kelas diagram, yang pertama menggambarkan struktur sistem, menjadi dasar pembuatan program, mempermudah pemrograman, berorientasi objek, dan menentukan hubungan antar kelas. Untuk tujuannya, membantu programmer memahami struktur sistem. Yang keempat ada sequences diagram. Sequences diagram adalah diagram UML yang menggambarkan interaksi antar objek berdasarkan urutan waktu. Komponen sequences diagram terdiri dari aktor, objek, live lane, missing, dan activation. Cara kerja diagram ini dapat dilihat pada contoh login. Itu aktor mengirim login, sistem memeriksa database, database mengirim hasil, sistem menampilkan hasil. Untuk fungsinya sendiri, menunjukkan urutan proses sistem, menggambarkan interaksi objek, menjelaskan alur komunikasi sistem, dan membantu memahami proses sistem. Untuk tujuan sekuensi diagram adalah memahami urutan proses dalam sistem. Yang kelima ada communication diagram. Communication diagram menggambarkan komunikasi antar objek. Untuk fungsi communication diagram adalah yang pertama, menjelaskan komunikasi objek, menunjukkan hubungan objek, membantu desain sistem, dan menjelaskan alur komunikasi. Untuk tujuan communication diagram adalah memahami komunikasi sistem. Yang keenam ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas sistem. Untuk komponennya, start node, activity, decision, fork, join, and node. Contoh sederhana, start, login, pilih menu, tambah tower, simpan, lalu end. Fungsi dari activity diagram adalah yang pertama, menunjukkan alur kerja sistem, menggambarkan proses bisnis, menjelaskan workflow sistem, dan membantu memahami proses sistem. Untuk tujuannya adalah memahami alur kerja sistem. Yang ketujuh ada collaboration diagram. Collaboration diagram menggambarkan interaksi objek yang bekerja sama dengan sistem. Cara kerja diagram ini adalah objek saling berkomunikasi untuk menyelesaikan proses. Fungsi collaboration diagram adalah yang pertama, menunjukkan kerjasama objek, yang kedua menggambarkan komunikasi antar objek, ketiga menjelaskan hubungan antar objek, dan yang keempat membantu desain sistem. Untuk tujuan kolaborasi diagram sistem adalah memahami struktur komunikasi sistem. Yang kedelapan ada state chart diagram. State chart diagram menggambarkan perubahan status sistem. Fungsi state diagram adalah menunjukkan perubahan status sistem, menggambarkan lifecycle objek, menjelaskan kondisi sistem, dan membantu memahami proses sistem. Untuk tujuannya sendiri, itu memahami perubahan kondisi sistem. Kesembilan ada komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan komponen fisik perangkat lunak. Untuk komponen diagram meliputi komponen, interface, dependensi. Yang ke-10 ada development diagram. Development diagram menggambarkan arsitektur fisik sistem. Untuk fungsi development diagram adalah pertama menunjukkan infrastruktur sistem, menggambarkan hubungan perangkat keras, menjelaskan distribusi software, dan menunjukkan lingkungan sistem. Untuk tujuannya sendiri, untuk tujuan development diagram adalah memahami arsitektur fisik sistem. Dengan demikian, saya mengambil kesimpulan berdasarkan analisis 10 diagram UML pada Sistem Online Tower Creating System atau OTPS. Setiap diagram memiliki peran penting dalam menggambarkan sistem secara menyeluruh. Use case diagram menjelaskan kebutuhan pengguna,
Kelas diagram dan objek diagram menggambarkan struktur sistem, sedangkan sequency diagram, communication diagram, activity diagram, collaboration diagram, dan state chart diagram menunjukkan alur proses serta interaksi sistem. Selanjutnya, komponen diagram dan development diagram menggambarkan implementasi dan distribusi sistem dengan menggunakan 10 diagram tersebut. Sistem dapat dirancang secara lebih jelas, terstruktur, dan memudahkan proses pengembangan perangkat lunak. Sekian dari saya, terima kasih.